Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas A mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi akan memaparkan terkait laporan tugas besar kami untuk memenuhi UAS dari Analisa Perancangan Sistem Informasi dengan judul Perancangan Sistem Manajemen Inventory Gudang untuk mengontrol persediaan barang berbasis web dengan studi kasus minimarket Rafimart Padang. Dengan kelompok kami itu saya Faiza Zifania Putri dengan NIM 1013, ada Niki Yulianada dengan NIM 2001, dan Khairunisa Salsabila dengan NIM 2031. Untuk penjelasan pertama yaitu terkait bab 1 yaitu sistem planning yang akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang sistem planning. Untuk yang pertama itu ada project scope. Jadi project kami ini berjudul Perancangan Sistem Manajemen Inventory Gudang untuk mengontrol persediaan barang berbasis web dengan tanggal pengerjaannya yaitu 5 September 2023. Lalu untuk justification-nya, proyek ini dianggap selesai setelah memenuhi beberapa fungsional yang harus dimiliki, antara lain fitur login dan logout, fitur input data barang, fitur mengelola data barang, fitur input permintaan barang, fitur mengelola data permintaan barang, fitur melihat data laporan, fitur mengelola data pengguna, dan fitur notifikasi agar tidak terjadinya kekosongan barang. Lalu untuk scope description-nya, yang pertama itu ada fitur login dan logout, untuk fungsionalitasnya itu harus ada. Lalu fitur input data barang, itu juga harus ada, fitur mengelola data barang harus ada, fitur input permintaan barang harus ada, fitur mengelola data permintaan barang harus ada, lalu fitur melihat data laporan harus ada, fitur mengelola data pengguna sebaiknya ada, dan fitur notifikasi itu dapat muncul ke depannya. Lalu untuk out of scope-nya itu pembuatan sistem yang tidak merupakan bagian dari fungsional kerja proyek. Lalu untuk tujuan proyek ini sendiri yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kontrol dalam pengelolaan stok, lalu mengoptimalkan persediaan produk dan meminimalkan kekurangan atau kelebihan stok, lalu membantu mengurangi kesalahan manusia dalam pemantauan dan pengelolaan inventory, menghemat waktu dan sumber daya yang berharga. Lalu untuk project deliverables-nya yaitu yang pertama sistem request, requirement feasibility analysis, dokumen rancangan sistem, lalu anggaran pengembangan sistem, dan yang terakhir itu ada desain UI sistem. Lalu untuk project exclusion-nya itu batasan proyek ini hanya sampai pada tahap analisis dan perancangan sistem yang ingin dikembangkan, tidak mencakup tahap pengimplementasian. Lalu ada yang kedua itu project schedule-nya. Untuk deskripsinya itu yang pertama menentukan topik dan alur yang dimulai pada 5 September 2023, melakukan analisis dan pengumpulan data yang dimulai pada 12 September, lalu menentukan analisis fungsional dan non-fungsional yang dimulai pada 26 September, pembuatan diagram pada 10 Oktober, lalu pembuatan antarmuka aplikasi yang dimulai pada 21 November, pembuatan dan finalisasi laporan yang dimulai pada 27 Desember, dan penyerahan laporan pada 15 Januari 2024. Lalu untuk project timnya sendiri, itu terdiri dari 3 anggota, yang pertama ada Khairunisa Salsabila, Niki Yulianada, dan Faiza Zefania Putri. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nisa. Untuk penjelasan selanjutnya itu bab 2 terkait sistem desain dengan subbab aktor akan dijelaskan oleh Niki. Kepada Niki dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu bab 2 sistem desain, di mana pertama itu fungsional requirements, yang pertama aktor. Jadi terdapat beberapa aktor dalam sistem manajemen inventory gudang untuk mengontrol persediaan barang berbasis web. Yang pertama itu ada pegawai minimarket dengan akses sistem dapat melakukan login, dapat mengubah data pengguna, dapat melakukan permintaan barang, melihat laporan stok barang, dan melihat laporan pemesanan.
Selanjutnya itu yang kedua ada pegawai gudang, di mana pegawai gudang dapat melakukan login, dapat mengubah data pengguna, dapat menginputkan barang, edit barang, hapus barang, dapat melihat laporan permintaan, konfirmasi permintaan. Yang ketiga itu aktor pemilik, di mana dapat melakukan login, dapat mengubah data pengguna, melihat laporan stok, dan melihat laporan pemesanan. Selanjutnya itu penjelasan use case diagram, sama halnya dengan sebelumnya. Di sini juga mempunyai sebelumnya sudah dijelaskan ada 3 aktor. Yang pertama pegawai minimarket, yaitu dapat melakukan login dengan fungsional extends, kemudian mengubah data pengguna, melihat laporan permintaan, melihat laporan stok barang. Yang kedua ada pegawai gudang, dapat melakukan login, dapat mengubah data pengguna, melakukan input barang, edit barang, hapus barang, melihat laporan permintaan, dan konfirmasi permintaan barang. Yang terakhir itu pemilik, melakukan login, dapat mengubah data pengguna, dapat melihat laporan permintaan, dan melihat laporan stok barang. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Niki. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada use case description, yaitu penjelasan terkait use case pada sistem yang telah dirancang. Yang pertama ada use case login dengan skenario dapat menanggapi verifikasi dan hak akses dan memasukkan data sebagai pengguna sistem. Triggering eventnya yaitu pengguna sistem memerlukan verifikasi dan hak akses. Dengan brief description-nya, pengguna yang ingin mengakses sistem harus memasukkan data ke dalamnya dan dapat melewati verifikasi data dan memperoleh hak akses yang sesuai. Setelah melewati proses ini dan telah mendapatkan izin, maka user dapat masuk pada sistem yang telah ada. Dengan aktornya itu ada 3, yaitu pegawai minimarket, pegawai gudang, dan pemilik, dan tidak ada related use case-nya. Stakeholder-nya sama, yaitu ada pegawai minimarket, pegawai gudang, dan pemilik. Precondition-nya sistem sebelum menampilkan form login, dan post condition-nya sistem menampilkan menu utama. Flow activities-nya yang pertama yaitu use case aktor memasukkan username dan password, lalu sistem melakukan verifikasi dan sistem menampilkan menu utama. Exception condition-nya yaitu aktor memasukkan username atau password dan sistem ada melakukan verifikasi yang salah atau menampilkan pesan login yang tidak valid. Selanjutnya ada use case ubah data pengguna, di mana skenario ini pegawai minimarket atau user dari ketiga aktor itu ingin merubah data pengguna seperti nama dan lain-lain. Dengan triggering eventnya, ketika user ingin mengedit profile atau data pengguna pada sistem. Brief description-nya, user dapat mengubah data pengguna dengan mengakses menu ubah data pengguna atau ubah profile dan sistem menampilkan data pengguna yang dipilih. Lalu pegawai minimarket atau gudang atau pemilik dapat mengubah data sesuai dengan kebutuhan. Lalu setelah data diubah, sistem akan menyimpan perubahan tersebut. Aktornya yaitu adalah pegawai minimarket, pegawai gudang, dan pemilik. Dengan related use case-nya itu lihat data pengguna dan edit data pengguna. Stakeholder-nya pegawai minimarket, pegawai gudang, dan pemilik. Precondition-nya user telah melakukan login, dan post condition-nya data pengguna telah diubah. Flow activities-nya yang itu pertama user telah melakukan login, lalu menampilkan menu ubah data pengguna, lalu klik edit data pengguna, lalu user mengedit data pengguna dan sistem menyimpan perubahan data pengguna dan menampilkan pesan data pengguna berhasil diubah. Dengan exception condition-nya, data pengguna yang dimaksudkan tidak valid dan sistem menampilkan pesan data pengguna tidak valid. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan permintaan barang, di mana skenario-nya pegawai minimarket dapat membuat permintaan barang ketika stok barangnya menipis. Triggering event-nya, pegawai minimarket ingin membuat permintaan barang di mana stok barang menipis. Description condition-nya, pegawai minimarket dapat melakukan permintaan barang setelah melakukan login dan mengakses menu permintaan barang. Lalu pegawai minimarket mengisi detail barang yang diinginkan dan menyimpan data tersebut. Aktor pada use case ini yaitu pegawai minimarket. Dengan related use case adalah membuat permintaan barang, edit permintaan barang, hapus dan konfirmasi barang diterima. Stakeholder-nya itu ada pegawai minimarket, pegawai gudang, dan pemilik. Precondition-nya user telah melakukan login dan post condition-nya data daftar
permintaan barang telah disimpan dan tertampilkan di sistem. Untuk flow activitiesnya, yang pertama user telah melakukan login, lalu pilih menu permintaan barang, sistem menampilkan data permintaan barang, lalu user memilih tambah, lalu sistem menampilkan form tambah permintaan barang, user mengisi detail permintaan barang, lalu sistem menampilkan data terbaru dari permintaan barang. Next, untuk exception conditionnya, data yang dimasukkan tidak valid dan sistem menampilkan pesan data yang dimasukkan tidak valid. Lalu selanjutnya ada konfirmasi permintaan barang, di mana skenario-nya pegawai gudang dapat membuat konfirmasi permintaan barang. Dengan triggering event-nya, pegawai gudang mengkonfirmasi permintaan barang dari pegawai minimarket. Brief description-nya, pegawai gudang dapat melakukan konfirmasi request barang yang akan dilakukan untuk pengisian barang. Aktor pada use case ini yaitu pegawai gudang dan tidak ada data use case-nya dengan stakeholder, pegawai minimarket, pegawai gudang, dan pemilik. Pre-condition-nya setelah melakukan login, post-condition-nya data daftar permintaan barang telah dikonfirmasi di sistem. Untuk flow activities-nya, pertama user telah melakukan login, lalu pilih menu permintaan barang, lalu sistem menampilkan data permintaan barang, lalu user memilih status barang sesuai dengan situasi, dan sistem menampilkan data terbaru dari permintaan barang. Untuk exception condition-nya, data yang dimasukkan tidak valid dan sistem menampilkan pesan data pengguna tidak valid. Data yang dimasukkan tidak valid. Misalnya ada edit barang, di mana use case skenario-nya yaitu pegawai minimarket dapat mengedit data barang. Triggering event-nya, pegawai minimarket ingin memperbaharui data barang pada minimarket. Dengan brief description-nya, pegawai minimarket dapat melakukan pengeditan barang setelah melakukan login dan mengakses menu data barang, lalu pegawai minimarket melakukan pengeditan pada detail barang. Aktor pada use case ini adalah pegawai minimarket dengan stakeholder pegawai minimarket, pegawai gudang, dan pemilik. Lalu precondition-nya, user telah melakukan login, post condition-nya, data barang yang telah diedit telah disimpan dan tertampilkan pada sistem. Untuk flow activities-nya, yang pertama user telah melakukan login, lalu memilih menu barang dan sistem menitipkan data barang, lalu user mengklik icon edit, kemudian user menampilkan form edit barang, lalu user mengedit detail barang, dan sistem menitipkan data barang terbaru, dan user mengklik button simpan. Untuk exception condition-nya, data yang dimasukkan tidak valid dan sistem menempelkan pesan data barang tidak valid. Next ada input barang, di mana skenario-nya pegawai minimarket dapat menginputkan data barang. Dengan triggering event-nya, pegawai minimarket ingin memperbaharui data barang atau menginput data barang terbaru. Brief description-nya, pegawai minimarket dapat melakukan penginputan barang setelah melakukan login dan mengakses data barang. Lalu pegawai minimarket mengisi detail barang yang diinginkan dan menyimpan data tersebut. Aktor pada use case ini adalah pegawai minimarket dengan stakeholder, pegawai minimarket, pemilik. Dan precondition-nya yaitu user telah melakukan login, post condition-nya data daftar barang telah disimpan dan tertampilkan di sistem. Untuk flow activities-nya, yang pertama user telah melakukan login, lalu memilih menu barang, dan sistem menampilkan data barang, lalu user mengklik tambah, sistem menampilkan form tambah barang, lalu user mengisi detail barang, lalu user mengklik button simpan, dan sistem menampilkan data barang terbaru. Untuk exception condition-nya, data yang dimasukkan tidak valid dan sistem menampilkan data barang tidak valid. Selanjutnya ada use case hapus barang, dengan skenario pegawai minimarket dapat menghapus data barang. Dengan triggering event-nya, pegawai minimarket ingin menghapus data barang yang ada data barang pada minimarket. Untuk brief description-nya, pegawai minimarket dapat melakukan penghapusan data barang ketika ada suatu kendala terkait data tersebut, dan penghapusan barang dilakukan setelah melakukan login dan mengakses data barang. Lalu pegawai minimarket mengklik button hapus pada data barang yang diinginkan dan sistem mendapatkan data terbaru. Aktornya itu pegawai minimarket dengan stakeholder, pegawai minimarket, pemilik, pegawai gudang. Dengan precondition-nya, user telah melakukan login, dan post condition-nya user berhasil menghapus data yang diinginkan dan sistem menampilkan data terbaru. Untuk flow activities-nya, yang pertama user melakukan login, lalu menampilkan pilih menu barang, lalu tampilkan data permintaan data barang, lalu user mengklik icon hapus, lalu sistem menampilkan data terbaru. Exception condition-nya itu terjadi kesalahan sistem, dan sistem menampilkan pesan terjadinya kesalahan sistem. Next ada melihat laporan permintaan barang, di mana skenario ini adalah pegawai minimarket, pegawai gudang, dan pemilik dapat melihat laporan permintaan barang. Dengan triggering event-nya, user pada sistem ini ingin melihat laporan permintaan barang. Brief description-nya, pegawai minimarket dapat melihat laporan permintaan barang dengan mengakses menu laporan, dan sistem akan menampilkan
laporan permintaan barang. Aktor di sini yaitu ada pegawai minimarket, pegawai gudang, dan pemilik. Untuk stakeholdernya itu pegawai minimarket, pegawai gudang, dan pemilik. Preconditionnya user telah melakukan login, postconditionnya laporan dapat tertampil pada sistem. Flow of activitiesnya yang pertama user telah melakukan login, lalu pilih menu laporan barang, lalu pilih menu laporan permintaan barang, dan sistem menampilkan laporan permintaan barang. Untuk exception conditionnya yaitu adanya terjadinya kesalahan sistem dan sistem menampilkan pesan terjadinya kesalahan sistem. Dan selanjutnya adalah melihat laporan stok barang, di mana skenario-nya pegawai minimarket dan pemilik dapat melihat laporan stok barang. Dengan triggering event-nya, pegawai minimarket dan pemilik ingin melihat laporan stok barang. Dengan brief description-nya, pegawai minimarket atau pemilik dapat melihat laporan stok barang dengan mengakses menu laporan stok barang, dan sistem akan menampilkan laporan stok barang. Dengan aktor yaitu pegawai minimarket dan pemilik. Stakeholdernya yaitu pegawai minimarket dan pemilik. Lalu preconditionnya yaitu user telah melakukan login, dan postconditionnya laporan data dapat tertampil pada sistem. Untuk flow of activitiesnya, pertama user telah melakukan login, lalu memilih menu laporan, lalu memilih laporan stok barang, dan sistem menampilkan laporan stok barang. Untuk exception conditionnya, adanya terjadinya kesalahan sistem dan sistem menampilkan pesan terjadi kesalahan sistem. Next, selanjutnya ada activity diagram yang berkesinambungan dengan use case diagram kita. Pertama tuh ada use case login, di mana diawali dengan sistem menampilkan halaman login, lalu user menginput username dan password, lalu menekan tombol sign in, lalu sistem memproses data sign in, memvalidasi jika berhasil menampilkan menu dashboard, jika tidak menampilkan pesan username atau password salah, dan activity selesai. Next, untuk use case ubah data pengguna, yang pertama dimulai dari user, yaitu setelah melakukan login user memilih menu profile, lalu sistem menampilkan halaman profile dan menampilkan data user, lalu user menekan tombol edit dan melakukan edit profile, lalu sistem memproses data dan menampilkan data terbaru, lalu user selesai. Next, selanjutnya ada use case input barang, di mana dimulai dari user mengklik barang, lalu sistem menampilkan halaman barang, lalu user mengklik button tambah dan menginput detail barang, lalu mengklik button simpan. Lalu sistem memvalidasi data, jika data valid menampilkan data terbaru, jika tidak menampilkan pesan data barang tidak sesuai, lalu proses selesai. Selanjutnya ada edit barang, di mana dimulai dari user setelah melakukan login mengklik button barang, lalu sistem menampilkan halaman data barang, lalu user mengklik button edit dan menginput detail barang terbaru dan mengklik simpan, dan sistem memvalidasi data, jika data valid menampilkan data terbaru, jika tidak data barang menampilkan pesan data barang tak sesuai dan menampilkan kembali halaman barang, lalu proses selesai. Selanjutnya ada hapus barang, di mana dimulai dari user mengklik barang, lalu sistem menampilkan halaman barang, lalu user mengklik button hapus, dan sistem menampilkan data terbaru dan proses selesai. Selanjutnya ada membuat permintaan barang, di mana dimulai dari user, yaitu setelah melakukan login user mengklik permintaan barang, lalu sistem menampilkan halaman permintaan barang, lalu user mengkonfirmasi permintaan barang yang masuk, lalu sistem memvalidasi barang tersedia, jika barang tersedia mengkonfirmasi permintaan barang selesai, jika tidak mengkonfirmasi barang tidak tersedia, dan proses selesai. Next ada konfirmasi permintaan barang, di mana dimulai dari user mengklik permintaan barang, lalu sistem menampilkan halaman permintaan barang, lalu user mengkonfirmasi permintaan barang yang masuk, lalu sistem memvalidasi barang tersedia, jika barang tersedia maka mengkonfirmasi permintaan barang selesai, dan jika tidak mengkonfirmasi barang tidak tersedia. Next,
Selanjutnya ada melihat laporan stok barang, di mana dimulai dari user, yaitu user setelah melakukan login, user memilih menu laporan, lalu memilih laporan stok barang, lalu sistem menampilkan data laporan stok barang. Jika ingin cetak laporan, maka memproses cetak laporan, lalu menampilkan pop cetak laporan, lalu user mengklik cetak dan mendapatkan dan melihat file laporan stok barang. Jika user tidak ingin mencetak, maka kembali ke halaman laporan barang dan proses selesai. Next. Selanjutnya adalah melihat laporan permintaan barang. Sama seperti laporan stok barang, dimulai dengan user mengklik menu laporan dan memilih laporan permintaan barang, lalu sistem menampilkan laporan permintaan barang. Jika ingin mencetak laporan, maka sistem memproses cetak laporan dan menampilkan pop-up cetak laporan, lalu user mengklik cetak dan user mendapatkan file laporan permintaan barang. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman laporan permintaan barang dan proses selesai. Mungkin sekian dari saya penjelasan terkait activity diagram dan use case description. Untuk sequence diagram akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pertama itu ada sequence diagram login. Jadi untuk login ini bisa dilakukan oleh ketiga aktor yang sudah ada. Pertama, aktor akan input username dan password di form login. Lalu akan dilakukannya validasi akun dengan get database dan memvalidasi database. Lalu ada alternatif, ada kondisi, apakah username dan password tersebut valid. Jika salah, maka akan menampilkan username dan password salah. Lalu jika benar, maka akan menampilkan dashboard. Lalu selanjutnya itu ada sequence ubah data pengguna. Untuk sequence ini bisa juga dilakukan oleh 3 aktor. Yang pertama itu memilih menu profile, lalu akan menampilkan data user pada proses validasinya, lalu get data user, lalu akan menampilkan data profile. Lalu jika ingin edit profile, maka akan ada proses save pada database pengguna dan akan menampilkan data baru di halaman profile. Lalu selanjutnya itu input barang. Untuk aktornya itu pegawai gudang. Yang pertama, pegawai gudang ini akan input data barang pada form tambah barang, lalu akan melakukan validasi data dan akan update status barang pada database barang. Lalu akan melakukan validasi database, lalu akan ada kondisi apakah data barang valid atau tidak. Jika benar, maka proses akan menampilkan data barang yang berhasil ditambahkan pada tampilan halaman barang. Lalu jika salah, maka akan ditampilkan data barang tidak sesuai pada form tambah barang tadi. Lalu untuk edit barang itu aktornya pegawai gudang. Jadi pegawai gudang ini akan input data barang baru pada form edit barang, lalu akan pertama itu pegawai gudang itu akan melakukan edit barang pada form data barang, lalu akan melakukan validasi data, lalu akan update status barang pada database barang. Jika data barangnya tadi sudah diedit, jika data barang yang sudah diedit tadi benar, maka akan menampilkan data barang yang terbaru pada halaman barang. Namun jika data barang tadi salah, maka akan kembali ke form edit barang. Lalu selanjutnya itu ada sequence hapus barang, itu juga aktornya pegawai gudang. Pertama, pegawai gudang ini akan memilih barang yang ingin dihapus pada halaman barang, lalu dia akan melakukan hapus barang. Nanti dari sistemnya akan melakukan konfirmasi kembali kepada aktor, lalu akan masuk notifikasi. Jika ingin mengkonfirmasi hapus, maka aktor akan mengklik konfirmasi hapus dan data barang tersebut akan dihapus. Lalu data barang akan diupdate pada database barang dan nantinya sistem akan menampilkan data barang terbaru pada halaman barang. Jika tidak jadi menghapus, maka akan pilih batal hapus dan data barang tadi tidak jadi dihapus dan kembali menampilkan halaman barang. Selanjutnya itu ada sequence permintaan barang. Ini untuk aktor pegawai minimarket.
Pertama, aktor ini memilih tambah permintaan barang pada halaman permintaan barang. Lalu dia akan melakukan input data permintaan barang pada form permintaan barang. Selanjutnya akan dilakukan validasi data. Lalu nanti akan diupdate status permintaan barang tersebut pada database permintaan barang. Lalu database akan melakukan validasi. Lalu selanjutnya itu ada kondisi apakah data permintaan barang tersebut valid. Jika benar maka akan menampilkan permintaan barang, dan jika salah maka akan muncul data permintaan barang tidak sesuai. Selanjutnya itu ada konfirmasi permintaan barang. Untuk aktornya itu pegawai gudang. Jadi pertama aktor ini akan mengonfirmasi permintaan barang yang masuk pada halaman permintaan barang. Selanjutnya itu akan dilakukannya konfirmasi barang. Lalu sistem akan update status barang pada database permintaan barang. Lalu database akan divalidasi. Lalu selanjutnya ada kondisi apakah permintaan barang tersedia. Jika iya maka permintaan barang selesai. Jika tidak maka barang tidak tersedia dan permintaan barang dibatalkan. Selanjutnya itu ada laporan stok barang. Untuk aktornya itu ada pegawai minimarket dan pemilik. Jadi di sini pertama aktor akan memilih laporan stok barang pada halaman laporan, lalu sistem akan memproses permintaan tersebut, lalu akan dilakukannya generate laporan pada database barang karena ingin melihat laporan stok barang, lalu selanjutnya sistem akan menampilkan laporan stok barang. Untuk selanjutnya itu laporan permintaan barang. Pertama aktor akan memilih laporan permintaan barang pada tampilan halaman laporan. Lalu permintaan tersebut akan diproses dan akan digenerate laporan melalui database permintaan barang. Lalu selanjutnya akan ditampilkan laporan permintaan barang. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Untuk selanjutnya pembahasan terkait kelas diagram akan dijelaskan oleh Niki. Kepada Niki dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu penjelasan tentang kelas diagram, di mana pertama kita mulai dulu dengan data user, dengan ID user, username, password, level, dan nama lengkap, dengan metode get data user, login, dan logout. Dan di sini data user itu ada 3 aktor, di mana itu user pegawai gudang, user pegawai minimarket, dan user pemilik, di mana komponen-komponennya itu sama dengan data user. Kemudian data user diatur oleh controller dengan metode get data user, login, logout. Selanjutnya data user mengatur controller kontrol data barang, di mana dengan metode get data barang, update status barang, di mana kontrol data barang ini akan mengatur nantinya data inventory, di mana komponen-komponen yang ada di dalam data inventory ini, yang pertama itu ada ID inventory, nama barang, jumlah barang, nama barang, total barang, dan status barang. Dan dengan metode yaitu create new, add barang, update status barang, dan save. Di dalam data inventory ini terdapat 3 data. Yang pertama itu data request barang atau data permintaan barang. Yang kedua itu data pesanan barang. Yang ketiga itu data barang. Baik, yang pertama itu data request barang itu diatur oleh controller data request, di mana mempunyai metode get data barang, update status barang, dan validasi data barang. Selanjutnya itu data pesanan barang juga diatur oleh controller data pesanan, di mana dengan metode get data barang, update status barang, dan validasi data barang. Dan terakhir itu data barang, yang mana diatur oleh kontrol data barang, yang dimana ada get data barang, update status barang, dan validasi data barang. Dan selanjutnya dari data barang tadi kita dapat melakukan dapat menghasilkan data laporan, di mana data laporan itu memiliki komponen pertama itu ID laporan, tanggal laporan, detail laporan, dengan metode generate laporan. Di mana data laporan ini terdapat 2. Yang pertama itu laporan permintaan barang yang diatur oleh kontrol laporan permintaan barang dengan metode validasi permintaan,
proses permintaan, generate laporan, dan menampilkan laporan. Yang kedua itu laporan stok barang dengan controller, kontrol laporan permintaan dengan metode validasi permintaan, proses permintaan, generate laporan, dan menambahkan stok barang. Baik, sekian penjelasan kelas diagram dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Niki. Untuk selanjutnya ada data flow diagram yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama kita masuk ke konteks diagram, di mana untuk sistemnya itu ada sistem manajer inventory. Data flow-nya tuh dari pegawai market tuh ada data permintaan barang, data user, data barang masuk ke sistem, lalu sistem memberikan data laporan stok barang kepada pegawai minimarket. Lalu dari pegawai gudang ada data user, data permintaan barang. Dari sistem kepada pegawai barang tuh ada laporan permintaan barang. Lalu untuk kepada aktor pemilik, yaitu aktor pemilik memberikan data user ke sistem, dan sistem memberikan laporan stok barang dan laporan permintaan barang kepada pemilik. Next. Selanjutnya ada diagram level 0, di mana dipatokan kepada use case diagram. Kita memiliki 6 use case. Yang pertama ada login, mengubah data pengguna, melakukan permintaan barang, input barang, edit barang, hapus barang, dan konfirmasi permintaan barang, dan melihat laporan permintaan dan melihat laporan stok barang. Untuk pertama kita ke login, di mana dari pegawai minimarket, pemilik, dan pegawai gudang tuh menginputkan email password dari masing-masing usernya. Lalu dari tabel user memberikan data user kepada sistem loginnya. Selanjutnya ada mengubah data barang, di mana data flow-nya dari ketiga user itu adalah data user, lalu sistem mendapatkan data user dari tabel user. Yang ketiga ada melakukan permintaan barang, di mana untuk melakukan permintaan ini hanya bisa diakses oleh pegawai minimarket. Lalu pegawai minimarket memberikan data permintaan barang, dan sistem memberikan data permintaan kepada tabel atau data permintaan barang. Selanjutnya ada input barang, di mana input barang ini hanya bisa diakses juga oleh pegawai minimarket, yaitu mengakses data barang dan mengakses ke data tabel barang. Next, ke bawah. Lalu ada case edit barang, di mana juga dari aktor pegawai minimarket, yaitu mengakses data barang dan mengambil dari data tabel barang, yaitu data barang. Lalu ada hapus barang juga, pegawai minimarket mengakses data barang dan mengambil dari data tabel barang, dan selanjutnya adalah melihat laporan permintaan. Untuk melihat laporan permintaan ini dapat diakses oleh pegawai gudang, pegawai minimarket, dan pemilik, yaitu dapat mengakses data laporan permintaan barang yang dimana diambil dari data tabel laporan permintaan. Selanjutnya ada melihat laporan stok barang, di mana laporan stok barang ini diakses oleh pegawai minimarket dan pemilik, lalu diambil dari tabel laporan barang, di mana berkesinambungan dengan tabel data barang. Dan selanjutnya ada konfirmasi permintaan barang. Untuk konfirmasi permintaan barang ini, aktornya yang digunakan yaitu pegawai gudang mengakses data permintaan barang dari tabel detail barang yang sebelumnya diambil dari case. Boleh ke atas? Case. Dari case melakukan permintaan barang, yaitu akan berkesinambungan dengan data permintaan barang. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke diagram level 1. Yang pertama ada login, di mana pegawai minimarket, pemilik, dan pegawai gudang mengakses data email password sesuai dengan user, dan sistem mengakses terhadap tabel data user. Next. Yang kedua ada use case mengubah data barang, di mana pegawai minimarket
pemilik dan gudang dapat mengedit profil, lalu dari sistem data diperbaharui dan masuk ke data tabel user. Next. Selanjutnya adalah melakukan permintaan barang, di mana di sini aktornya itu adalah pegawai minimarket, dan pegawai minimarket dapat menginputkan data permintaan kepada use case tambah data permintaan barang, lalu sistem memberikan data permintaan barang ke database permintaan barang, lalu ada edit data permintaan barang dan data diperbaharui dan masuk ke permintaan barang, lalu ada hapus barang, hapus data permintaan barang, dan data diperbaharui dan dimasukkan kepada database permintaan barang. Selanjutnya ada sebelumnya Selanjutnya yang terakhir ada use case menunggu konfirmasi permintaan barang, di mana diambil dari database permintaan barang lalu dikirimkan ke detail permintaan barang. Next. Selanjutnya ada diagram infrastruktur input barang, di mana pegawai minimarket menginput data barang ke sistem, lalu sistem memperbaharui data ke database tabel barang. Lalu ada edit barang, yaitu pegawai minimarket mengedit data barang dan masuk ke sistem, dan data diperbaharui dan masuk ke database tabel barang. Selanjutnya ada hapus barang, di mana pegawai minimarket menghapus data terhadap sistem dan data diperbaharui dan masuk ke database tabel barang. Selanjutnya ada melihat laporan stok barang, di mana aktornya itu ada pegawai minimarket dan pemilik. Dari sistem mengambil database dari tabel stok barang dan juga data stok barang dari tabel laporan stok barang, dan sistem dapat memberikan laporan stok barang terhadap aktor, yaitu pegawai minimarket dan pemilik, di mana ada case untuk setelah melihat laporan stok barang dapat melakukan cek cetak laporan stok barang, dan dari case tersebut bisa diberikan kepada aktor pemilik atau pegawai laporan terkait cetak laporan stok barang. Next. Selanjutnya ada melihat laporan permintaan barang, sama seperti melihat laporan stok barang, tapi di sini aktornya ada 3, yaitu use case sistem dapat memberikan laporan permintaan barang ke ketiga user, dan sistem mengambil data dari tabel permintaan barang, lalu data dan mengambil data permintaan barang juga dari tabel laporan permintaan barang. Lalu dari case ini bisa dilanjutkan ke cetak laporan, dan cetak laporan bisa memberikan filenya kepada ketiga use case, yaitu pegawai minimarket, pemilik, dan pegawai gudang. Next. Terakhir ada konfirmasi permintaan, di mana pegawai minimarket merequest permintaan barang ke sistem, lalu menunggu konfirmasi permintaan barang ini diambil dari tabel permintaan barang, lalu sistem memberikan data ke database, yaitu data detail permintaan barang. Setelah itu ada case konfirmasi permintaan barang yang diambil dari database tabel detail permintaan barang, dan pegawai gudang memasukkan status permintaan barang ke sistem untuk mengkonfirmasi permintaan barang dari pegawai gudang. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan terkait diagram data flow diagram. Untuk IRD akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan IRD. Di sini ada 6 tabel. Yang pertama itu ada tabel user, dengan PK-nya itu ada ID user. Lalu nanti ada username, password, level, dan nama. Lalu selanjutnya itu ada tabel barang, dengan PK itu ID barang. Lalu ada nama barang, harga barang, dan stok barang. Selanjutnya itu ada laporan stok barang, di mana PK-nya ini ID laporan barang dengan FK dari ID barang tadi, dan selanjutnya itu ada tanggal laporan. Selanjutnya itu ada tabel permintaan barang dengan PK ID permintaan, FK-nya itu dari ID barang. Lalu ada nama barang, jumlah permintaan, dan tanggal permintaan. Selanjutnya itu ada detail permintaan dengan PK ID detail permintaan, dan FK-nya itu ID permintaan. Lalu ada nama barang dan status permintaan. Lalu
Yang terakhir itu ada laporan permintaan barang dengan PK ID laporan permintaan, FK-nya itu ada ID permintaan, tanggal laporan, dan ada status. Di mana di sini, hubungan antara barang dan laporan barang itu one to many, barang dan permintaan barang juga one to many, lalu ada hubungan permintaan barang dengan detail permintaan itu, one to many, dan, hubungan antara permintaan barang dengan laporan permintaan barang itu juga one to many. Selanjutnya itu ada package diagram. Di sini ada 3, yang pertama itu ada view layer, di mana ada halaman login, menu utama, menu request barang atau permintaan barang, menu data barang, menu, data laporan, dan menu profile. Lalu untuk controller-nya itu ada autentifikasi, homepage, data barang, request barang, data laporan, dan profile. Untuk modelnya itu ada database, sistem inventory gudang, di mana di sini ada 4 database, itu ada database barang, database pengguna, database laporan, dan database permintaan barang. Baik, sekian dari saya, selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nisa. Untuk penjelasan terkait window navigation diagram akan dijelaskan oleh Niki. Kepada Niki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, untuk penjelasan window navigation diagram, yang pertama itu login dengan form login dengan mengklik button login. Nah, jika valid maka akan beralih ke window itu homepage menu dengan di sana tersedia button profile, button laporan, dan button logout. Nah, jika tidak invalid maka tidak dapat melakukan login dan tetap berada di halaman form login. Selanjutnya ubah data pengguna, di mana pertama itu form login dengan masuk ke home page menu dengan klik button profile, kemudian muncul form profile, kemudian mengklik button edit. Jika kita klik button tambah, maka akan kembali ke form login, dan jika kita klik button batal maka akan kembali ke form profile. Yang ketiga itu permintaan barang dengan form tambah permintaan barang, di mana di sini ada ID barang, nama, jumlah, total, button tambah, dan button tutup. Di mana jika kita klik button tambah, mohon maaf sebelumnya, yang pertama itu kita mulai dari form permintaan barang di bawah ini. Di mana di sini ada button tambah, button edit, button hapus, dan button konfirmasi. Yang pertama itu kita klik button tambah, itu nanti kita akan menginput, kita akan masuk ke form ID barang. Nah, form tambah barang dengan memasukkan ID barang, nama, jumlah, total, kemudian klik button tambah dan button tutup. Jika kita klik button tambah, kita akan kembali ke form permintaan barang, begitu juga dengan klik button tutup. Selanjutnya itu klik button edit, di mana itu kita akan masuk ke form edit permintaan barang dengan memasukkan ID barang, nama, jumlah, total. Jika klik button simpan, maka kita akan kembali masuk ke form permintaan barang sebelumnya. Begitu juga dengan mengklik button batal. Selanjutnya itu klik button konfirmasi. Kita akan masuk kepada form konfirmasi permintaan barang, di mana di sini terdapat 3 tindakan atau button. Yang pertama itu button selesai, button ditolak, dan button menunggu. Dan hasilnya itu akan ditampilkan pada form permintaan barang. Selanjutnya itu tambah, edit, dan hapus barang, di mana kita akan masuk kepada form barang, di mana di dalam form barang ini terdapat button tambah, button edit, button hapus, dan adanya notifikasi persediaan barang. Saat kita ingin menambahkan barang, maka kita akan masuk ke form tambah barang dengan memasukkan ID barang, nama, harga, stok. Saat kita klik button simpan, maka kita akan masuk lagi ke halaman form barang dengan barang telah disimpan. Jika kita klik button tutup, maka kita kembali ke form barang dengan tidak adanya penambahan barang. Selanjutnya itu
button edit, di mana kita nanti akan masuk kepada form edit barang dengan memasukkan nama, harga, dan stok. Begitu juga dengan button simpan dan batal. Jika kita mengklik button simpan, maka data edit barang akan tersimpan dan kita akan kembali masuk kepada form barang. Dan jika kita klik button batal, maka barang tidak jadi diedit dan kita akan kembali ke halaman form barang. Selanjutnya itu laporan permintaan barang, di mana ada window laporan, di mana di dalam window ini terdapat dua button, yaitu pertama button view laporan permintaan barang dan button view stok barang. Jika kita klik button view permintaan barang, maka kita akan masuk ke form laporan permintaan barang. Dengan ada dua button, di mana ada button cetak dan button hapus. Jika kita mengklik button cetak, maka kita masuk ke dalam form cetak permintaan barang dengan harus memasukkan jenis file, halaman, layout. Kemudian klik button cetak untuk mencetak laporan permintaan barang, dan kita akan kembali ke form laporan permintaan barang setelah kita klik button cetak, dan button batal jika kita tidak jadi mencetak permintaan barang. Selanjutnya, laporan stok barang juga terdapat di window laporan. Jika kita mengklik view stok barang, maka kita akan masuk kepada form laporan stok barang dengan klik button cetak, di mana button cetak ini kita akan masuk ke dalam form cetak stok barang, dan kita harus memasukkan jenis file, halaman, layout, dan kemudian button cetak untuk mencetak laporan stok barang. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oh, maaf sebelumnya, terakhir itu konfirmasi request. Jadi konfirmasi request ini ada form, yaitu form permintaan barang dari pegawai minimarket sebelumnya. Di sini ada 4 tindakan. Yang pertama button tambah, button edit, dan button hapus, dan button konfirmasi. Di sini kita akan melakukan konfirmasi dengan mengklik button konfirmasi, kemudian kita akan masuk ke halaman form konfirmasi barang dengan mengklik button selesai, button ditolak, atau button menunggu untuk menghasilkan konfirmasi permintaan barang. Kemudian kita akan kembali kepada form permintaan barang untuk melihat hasilnya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Niki. Untuk penjelasan user interface desainnya akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama kita melihat dari sisi user pegawai minimarket. Di awal ini ada tampilan menu login, yaitu ada input username dan password dan button login. Next. Yang kedua adalah tampilan profile. Di sini dapat mengedit nama, ID, dan levelnya. Next. Dan ini untuk tampilan form ketika ingin mengedit profil pegawai dari minimarket. Next. Lalu ada menu barang, di mana kita dapat menginputkan data barang terbaru dengan mengklik button tambah, dan kita juga dapat mengedit dan dapat menghapus. Ini form tambah data barangnya. Ini form edit data barangnya, dapat mengedit nama barang, harga, dan stok barang. Next. Ini ada notifikasi ketika stok barang sudah menipis. Next. Selanjutnya ada menu permintaan barang, di mana ketika barang yang ada sudah menipis, dan kita dapat menginputkan permintaan barang untuk diakses pegawai gudang sehingga dapat melakukan stok barang. Next. Ini form tambah permintaan barangnya, ada ID barang, nama, dan jumlah dan total permintaan barangnya. Next. Ini ada edit data barangnya, dapat mengedit ID barang, nama barang, dan jumlah serta total. Next. Dan ada menu laporan untuk pegawai minimarket dapat mengakses laporan permintaan barang dan laporan stok barang. Next. Ini untuk tampilan laporan stok barang, yaitu kita dapat mencetaknya dengan bulan, tergantung bulan. Ini laporan stok barang. Ini tampilan form cetak laporannya, laporan stok barang.
Next. Ini untuk laporan permintaan barang dapat diakses sesuai tanggalnya dengan ada tampilan status yang bisa menunggu diterima dan dapat menghapus juga. Ini untuk form cetak laporan. Next. Selanjutnya ini UI untuk pegawai gudang. Yang pertama tentunya pegawai gudang dapat melakukan login dengan tampilan login seperti yang di layar. Yang kedua ada menu profile juga, dapat mengedit profile dengan nama ID dan level. Ini form pengeditannya. Selanjutnya ada menu permintaan barang. Di sini pegawai gudang tuh dapat mengakses status dari permintaan pegawai minimarket, di mana statusnya itu ada diproses, selesai, dan ditolak sesuai dengan stok yang ada pada gudang, dan juga dapat menghapus permintaan barangnya. Next. Ini untuk laporannya. Untuk laporan pegawai gudang hanya dapat mengakses laporan permintaan barang, lalu pegawai gudang juga dapat mencetak laporannya dengan tampilan pada layar. Next. Selanjutnya adalah UI dari POV user pemilik. Ini tampilan loginnya sama seperti user lainnya. Next. Yang kedua ada penampilan pengeditan profile. Ini tampilan profilnya, dan ini pengeditan profile. Next. Ini ada laporan karena pemilik hanya bisa mengakses sistem, itu laporan, hanya dapat melihat laporan permintaan dan laporan stok barang, dan pemilik dapat mencetak permintaan barang dan laporan permintaan stok barang. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk non-functional requirement akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Itu selanjutnya ada non-functional requirement. Yang pertama itu ada operasional. Jadi kebutuhan operasional dari sistem ini, yang pertama itu ada sistem dapat digunakan oleh 3 user atau aktor, lalu sistem menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, sistem dapat melakukan permintaan barang, sistem dapat melakukan konfirmasi permintaan barang, sistem dapat menampilkan laporan stok barang, dan sistem dapat menampilkan laporan permintaan barang. Lalu selanjutnya itu ada performance. Performance sistem ini merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sistem dalam proses pelaksanaannya. Untuk kebutuhan yang pertama itu ada availability. Dengan tuntutannya itu sistem inventory ini dapat diakses menggunakan PC dengan sambungan koneksi internet. Lalu reliability-nya, sistem inventory ini dapat menampilkan informasi yang berguna bagi pengguna. Untuk ergonomi, sistem ini dibuat dengan tampilan yang user friendly dan mudah digunakan. Lalu maintainability-nya, sistem ini memerlukan maintenance apabila terdapat keluhan dan masukan dari pengguna. Selanjutnya itu ada security. Jadi keamanan dari suatu sistem ini kan haruslah sangat diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena pada suatu sistem ini terdapat data para pengguna, dan pengguna akan memasukkan data mereka ketika masuk ke dalam sistem. Itu artinya pengguna ini sudah percaya bahwa sistem mampu menjaga keamanan dari data mereka. Pada sistem inventory ini, saat login, usernya dapat masukkan username dan password. Lalu password yang dimasukkan merupakan password yang sudah dibuat sendiri oleh pengguna. Dan dengan adanya password ini dapat menjaga akun sehingga akun tidak bisa dibuka oleh orang lain selain dari pemilik akun. Lalu selanjutnya itu hardware. Ini ada komponen-komponen yang diperlukan pada sistem manajemen inventory gudang ini. Untuk komponen yang pertama itu ada CPU dengan CPU Intel Core i5, lalu memori atau RAM-nya dengan RAM 8GB DDR4, lalu storage-nya itu 512GB dengan SSD. Lalu untuk monitornya itu menggunakan generic PNP monitor 14 inch. Lalu untuk grafik yang digunakan itu ada NVIDIA GeForce MX 230 GDDR5 2G. Lalu
Selanjutnya itu ada development platform. Ini perangkat yang dipakai dalam sistem usulan berupa program-program yang nantinya dapat memberikan kemudahan dalam mengelola data. Untuk komponen yang pertama itu sistem operasinya adalah Windows 11 dan software aplikasi yang digunakan itu ada Figma dan Draw.io. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Nisa. Untuk bab ketiga yaitu sistem implementation akan dijelaskan oleh Niki. Kepada Niki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu bab 3 itu sistem implementation. Yang pertama itu testing strategi. Yang pertama ada metode pengujian sistem. Jadi metode pengujian sistem yang kami gunakan itu black box testing, yang mana pengujian ini hanya dilakukan dengan cara menguji apakah sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional. Pengujian dilakukan dengan merancang skenario uji berdasarkan spesifikasi fungsional sistem, dengan tujuan utama memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai harapan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya itu pengujian kebutuhan fungsional. Yang pertama itu ada testing pada form login pegawai minimarket, pegawai gudang, dan pemilik minimarket. Yang pertama itu ada skenario pengujian dan hasil yang diharapkan. Yang pertama itu mengisikan email dan mengosongkan password. Dengan hasil yang diharapkan itu sistem akan menolak dan tidak dapat login. Yang kedua itu mengosongkan email dan mengisikan password. Sistem akan menolak dan tidak dapat login. Yang ketiga itu menginputkan email dan password dengan salah. Sistem akan menolak dan tidak dapat login. Yang keempat itu menginputkan email dan password dengan benar, itu sistem akan menerima dan dapat melakukan login. Yang kedua itu testing pada ubah data pengguna. Jadi yang pertama itu mengisikan email dan mengosongkan password baru. Hasil yang diharapkan itu adalah sistem akan menolak dan tidak dapat mengubah data pengguna. Yang kedua itu mengosongkan email dan memasukkan password baru, sistem akan menolak dan tidak dapat mengubah data pengguna. Yang ketiga itu menginputkan email salah dan memasukkan password baru, sistem juga akan menolak dan tidak dapat mengubah data pengguna dan login. Yang keempat itu menginputkan email dan memasukkan password baru, sistem akan menerima dan kita dapat melakukan login. Yang ketiga itu testing pada permintaan barang. Yang pertama itu mengosongkan ID barang, nama, jumlah, dan total. Hasil yang diharapkan itu adalah sistem akan menolak dan tidak dapat menambahkan permintaan barang dan edit permintaan barang. Yang kedua mengosongkan ID barang, nama, jumlah, dan memasukkan total. Sistem juga akan menolak dan tidak dapat menambahkan permintaan barang dan edit permintaan barang. Yang ketiga itu mengosongkan ID barang, nama, mengisikan jumlah, dan memasukkan total. Itu hasil yang diharapkan itu sistem akan menolak dan tidak dapat menambahkan permintaan barang dan edit permintaan barang. Yang keempat, mengosongkan ID barang dengan mengisikan nama, mengisikan jumlah, dan memasukkan total. Sistem juga akan menolak dan tidak dapat menambahkan permintaan barang dan edit permintaan barang. Yang kelima itu mengisikan ID barang, mengisikan nama, mengisikan jumlah, dan memasukkan total. Maka hasil yang diharapkan itu sistem akan menerima dan dapat menambahkan permintaan barang dan edit permintaan barang. Terakhir itu menghapus permintaan barang. Sistem akan menghapus permintaan barang. Yang keempat itu testing input, edit, dan hapus barang. Jadi yang pertama itu mengosongkan ID barang, nama, jumlah, dan total. Jadi hasil yang diharapkan itu sistem akan menolak dan tidak dapat menambahkan barang dan melakukan edit barang. Yang kedua, mengosongkan ID barang, nama, jumlah, dan mengisikan total atau memasukkan total. Hasil yang diharapkan itu sistem akan menolak dan tidak dapat menambahkan barang dan edit barang. Yang ketiga itu mengosongkan ID barang, nama, namun mengisikan jumlah dan memasukkan total. Maka hasil yang diharapkan tetap sama, itu sistem akan menolak dan tidak dapat menambahkan barang dan edit barang. Yang keempat itu mengosongkan ID barang, namun mengisikan nama, mengisikan jumlah, dan memasukkan total. Hasil yang diharapkan itu sistem tetap akan menolak dan tidak dapat menambahkan barang atau edit barang. Yang kelima itu mengisikan ID barang, mengisikan nama, mengisikan jumlah, dan memasukkan total. Maka hasil yang diharapkan itu adalah sistem akan menerima dan dapat menambahkan barang dan edit barang. Yang keenam yaitu menghapus permintaan barang. Itu sistem akan menghapus permintaan barang.
Yang kelima itu testing laporan permintaan barang. Yang pertama itu mengosongkan jenis file, halaman, dan layout. Jadi hasil yang diharapkan itu adalah sistem akan menolak dan tidak dapat mencetak laporan. Yang kedua itu mengosongkan jenis file, halaman, namun mengisikan layout. Hasil yang diharapkan tetap sama, itu sistem akan menolak dan tidak dapat mencetak laporan. Yang ketiga itu mengosongkan jenis file, namun mengisikan halaman dan layout. Hasil yang diharapkan itu juga sistem akan menolak dan tidak dapat mencetak laporan. Namun saat mengisikan semua jenis file, halaman, dan layout, maka hasil yang diharapkan itu sistem akan mencetak laporan. Dan terakhir itu menghapus laporan permintaan barang. Dengan hasil yang diharapkan, sistem akan menghapus laporan permintaan barang. Yang keenam itu testing laporan stok barang. Sama dengan laporan permintaan barang sebelumnya, di sini juga jika mengosongkan jenis file, halaman, dan layout, maka sistem akan menolak tidak dapat mencetak laporan. Jadi dapat disimpulkan jika salah satu dikosongkan, maka sistem akan menolak tidak dapat mencetak laporan. Namun jika kita mengisikan semuanya seperti jenis file, halaman, dan layout, itu sistem akan mencetak laporan. Begitu juga dengan menghapus laporan stok barang, jadi hasil yang diharapkan itu adalah sistem akan menghapus laporan stok barang yang ada. Selanjutnya itu lampiran pertama, log activity. Yang pertama itu dengan nama anggota dan text description. Yang pertama itu saya sendiri, Niki Yulianada, dengan text description sudah membuat non-functional requirement, use case diagram, sequence diagram, class diagram, package diagram, window navigation diagram, system request, system planning, system implementation, requirement feasibility analysis. Kemudian Khairunisa Salsabila dengan tugas itu yang pertama sudah melakukan non-functional requirement, package diagram, sequence diagram, class diagram, user interface design, ERD, system request, system planning, system implementation, requirement feasibility analysis. Yang ketiga itu Faiza Zefania Putri sudah melakukan tugas itu. Yang pertama itu non-functional requirement, activity diagram, use case description, data flow diagram, use case interface, user interface design, system request, dan terakhir itu selanjutnya itu system planning, system implementation, dan terakhir itu requirement feasibility analysis. Selanjutnya itu lampiran kedua itu sistem request. Di mana sistem request ini project sponsornya itu Raffimart dengan business needs itu tujuannya dibangunnya proyek ini yang pertama itu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kontrol dalam pengelolaan stok barang. Yang kedua itu mengoptimalkan persediaan produk, menghindari kekurangan stok atau penumpukan yang tidak perlu, serta merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan pelanggan dan tren pasar. Yang ketiga itu membantu mengurangi kesalahan manusia dalam pemantauan dan pengelolaan inventory, menghemat waktu dan sumber daya yang berharga. Dan kedua itu business requirement, yaitu fitur-fitur yang harus ada. Yang pertama itu fitur login admin, fitur form input data barang, fitur input transaksi, fitur laporan barang saat ini, dan fitur notifikasi agar tidak terjadinya kekosongan barang. Next. Selanjutnya business value. Jadi pertama itu intangible value itu meningkatkan efisiensi pengelolaan stok, mengurangi kehilangan waktu dalam pencarian barang, dan meminimalkan kekurangan dan kelebihan stok. Yang kedua itu menjaga ketersediaan produk yang konsisten, menghindari kehabisan stok yang seringkali membuat pelanggan kecewa. Yang ketiga itu dengan pelacakan yang lebih akurat terhadap stok barang, minimarket dapat mengurangi risiko kerugian karena kerusakan, pencurian, atau kadaluarsa barang. Dan selanjutnya itu tangible value itu yang pertama itu mengurangi biaya penyimpanan berlebihan dari biaya tenaga yang diperlukan untuk pengelolaan inventory manual dan biaya kehilangan stok. Yang kedua, menghindari pembelian barang berlebihan yang dapat menyebabkan kerugian akibat kadaluarsa atau penurunan nilai, serta mengurangi kekurangan stok yang dapat mengakibatkan kehilangan penjual. Yang ketiga itu memaksimalkan penjualan dengan memastikan ketersediaan produk yang tepat di saat pada waktu yang tepat. Lampiran ketiga itu requirement feasibility analysis. Yang pertama itu kelayakan teknis. Jadi resiko berhubungan dengan
kefamiliaran aplikasi. Yang pertama itu pengguna tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang aplikasi sistem manajemen inventory dengan membuat kesalahan dalam penggunaan sistem sehingga dapat mengakibatkan kehilangan stok, ketidakakuratan data, atau kesalahan dalam pesanan yang dapat merugikan bisnis. Yang kedua itu pengguna sistem tidak terampil dalam penggunaan aplikasi yang menghabiskan lebih banyak waktu dan tugas seharusnya lebih efisien dengan sistem. Yang ketiga itu pengguna sistem tidak terlatih yang mengalami kesulitan dan mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang muncul dalam penggunaan sistem sehingga masalah tidak segera diatasi. Selanjutnya itu resiko yang berhubungan dengan kefamiliaran teknologi. Yang pertama itu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam pengimplementasian perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam konfigurasi dan instalasi. Yang dapat menghambat kinerja sistem dan memerlukan biaya tambahan untuk perbaikan. Yang kedua, pengguna sistem tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi yang digunakan dan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengatasi masalah teknis atau perawatan rutin. Yang ketiga itu risiko berhubungan dengan ukuran proyek. Jadi proyek ini dikerjakan oleh 3 orang dengan estimasi 12 minggu. Kompatibilitas dengan sistem infrastruktur yang ada itu pertama memerlukan sistem dan infrastruktur komputasi tambahan. Yang kedua memerlukan koneksi internet yang stabil. Yang ketiga memerlukan dukungan teknis dan mengelola pemeliharaan sistem. Yang keempat memerlukan kesiapan pegawai yang terlatih dalam menggunakan sistem. Yang selanjutnya itu kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi ini sistem manajemen inventory pada Raffi Mart memiliki peluang yang baik untuk bisa meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian kelayakan organisasi dengan anggota tim yang pertama itu product owner itu Raffi Mart sendiri, kemudian project manajernya Khairunisa Salsabila, kemudian developernya itu saya sendiri Niki Yulianada dan Faiza Zefania Putri. Kemudian apakah software sejalan dengan visi dan misi organisasi? Jawabannya itu iya, karena tujuan pengembangan sistem inventory ini meningkatkan efisiensi operasional, pengoptimalan stok dan memperbaiki layanan pelanggan. Sistem ini memberikan visibilitas atas stok barang, mencegah kekurangan atau kelebihan stok, mendukung peramalan permintaan, mendukung pemasok, melacak barang yang mendekati kadaluarsa, serta memberikan analisis data untuk keputusan yang lebih baik. Yang selanjutnya itu estimasi usaha pengembangan sistem manajemen inventory, di mana terdapat yang pertama itu effort distribution, effort in time atau per minggu, effort in a person, kemudian formula per phase, kemudian overall time and person. Yang pertama itu effort distribution dengan planning itu 15%, analisis 25%, desain 35%, dan implementation 25%. Kemudian effort in time itu per minggu itu planning itu dibutuhkan waktu 2 minggu, analisis dibutuhkan waktu 2 minggu, desain dibutuhkan waktu 4 minggu, kemudian implementation dibutuhkan waktu 4 minggu. Selanjutnya itu effort in person. Jadi planning ini cukup dilakukan oleh 1 orang, analisis dilakukan oleh 1-3 orang, desain dilakukan 2-3 orang, implementation cukup dilakukan 2 orang. Kemudian formula per phase yaitu dalam planning itu actual and time person. Yang kedua itu analisis 0,25, planning per 0,15, kemudian desain itu 0,35, planning per 0,15, kemudian implementation 0,23 dan planning per 0,15. Kemudian overall time and person yaitu 12 minggu dengan 3 orang pengembang. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Niki. Mungkin dari penjelasan Niki terakhir merupakan penutup dari penjelasan terkait laporan tugas besar APSIP dari kelompok 10. Mungkin sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan laporan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.